Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 2049 sampai tahun 2052 Bab 2049 Bukti Penting. Setelah Fendi Zanders memahami maksud Wei Xiaoyun, dia tidak berputar-putar, tetapi langsung ke pokok permasalahan dan memberitahu Zhuang Yu tentang situasinya, lalu menyerahkan Xuan Yuantuo dan bukti di tangannya kepada Zhuang Yu. Setelah Zhuang Yu mendapatkan buktinya, dia memeriksanya dengan sangat hati-hati. Ketika dia melihat benda-benda itu di hard drive, ekspresi wajahnya sangat terkejut. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Wei Xiaoyun terlibat dalam masalah ini, dan Wei Xiaoyun juga bersumpah untuk memberitahunya bahwa dia pasti akan menjatuhkan Gong Xunyan kali ini. Zhuang Yu tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders akan memiliki bukti penting seperti itu di tangannya. Tuan Zhuang, apakah bukti ini cukup untuk mengajukan kasus terhadap Gong Xunyan? Fendi Zanders bertanya pada Zhuang Yu dengan lembut. Tuan Zanders, mungkin sulit untuk hanya memiliki bukti ini, tapi untungnya kita masih memiliki saksi yang sangat penting di tangan kita. Saya rasa jika kesaksian saksi ini dan hubungan saya ditambahkan, itu sudah cukup untuk mengajukan kasus Gong Xunyan. Sudah. Karena hubungan Wei Xiaoyun, Zhuang Yu berbicara kepada Fendi Zanders dengan sangat sopan. Cukup untuk mengajukan kasus. Fendi Zanders mengangguk sedikit. Saat ini, Fendi Zanders sama sekali tidak menaruh harapannya pada polisi itu, karena yang dia inginkan adalah mengajukan kasus untuk Gong Xunyan. Selama polisi mengajukan kasus untuk Gong Xunyan, maka Luo Ya akan tahu bahwa Li Tianan adalah jika Gong Xunyan membunuhnya, maka Gong Xunyan akan kehilangan kepercayaan Luo Ya. Itu akan mudah bagi Fendi Zanders untuk membunuh Gong Xunyan. Tuan Zanders, saya perlu membawa pergi saksi ini. Pada saat ini, Zhuang Yu berbicara kepada Fendi Zanders lagi. Bisakah Anda menjaga saksi ini tetap aman? Fendi Zanders memandang Zhuang Yu dan bertanya. Anda tidak perlu khawatir tentang Tuan Zanders ini. Saya harus punya cara untuk melindungi keselamatan saksi ini. Lagi pula, saksi ini mungkin lebih penting daripada bukti yang ada di tanganku. Zhuang Yu berkata pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Saksi ini mungkin ikut serta dalam beberapa kejahatan Gong Xunyan, tapi saya harap Anda dapat membawanya kembali dengan selamat. Fendi Zanders mengingatkan Zhuang Yu. Nona Wei telah menjelaskan situasinya kepada saya dengan sangat jelas sebelumnya. Jangan khawatir, saya akan menjamin keselamatan saksi ini, dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak melibatkan saksi ini dengan cara apapun. Zhuang Yu juga tidak bodoh, dalam hatinya dia tahu betul apa yang dimaksud Fendi Zanders barusan, jadi dia buru-buru membalas Fendi Zanders sambil tersenyum. Oke, kalau begitu bawa dia pergi. Fendi Zanders mengangguk ke arah Zhuang Yu. Zhuang Yu menghampiri Wei Xiaoyun, dan dengan lembut berkata kepada Wei Xiaoyun, Nona Wei, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Apakah kamu ingat apa yang dikatakan Fendi Zanders padamu tadi? Wei Xiaoyun bertanya pada Zhuang Yu dengan lembut. Fendi Zanders menoleh dan melihat posisi Wei Xiaoyun. Dia bisa merasakan bahwa nada dan sikap Wei Xiaoyun dan Zhuang Yu tidak seperti percakapan antar teman. Nona Wei, jangan khawatir, saya ingat apa yang Tuan Zanders katakan kepada saya tadi. Zhuang Yu menjawab Wei Xiaoyun dengan sangat hormat. Tidak apa-apa, masalah ini sangat penting, kamu harus melakukannya dengan baik. Wei Xiaoyun berkata secara spesifik. Aku tahu, Zhuang. Yu memandang Wei Xiaoyun dan mengangguk. Tidak apa-apa, ayo pergi. Wei Xiaoyun melambaikan tangannya pada Zhuang Yu. Setelah Zhuang Yu mendengar kata-kata Wei Xiaoyun, dia membawa Xuan Yuantuo keluar kamar. Setelah melihat Zhuang Yu pergi, Wei Xiaoyun berjalan tepat di depan Fendi Zanders, dan bertanya kepada Fendi Zanders sambil tersenyum, Fendi Zanders kecil, saya sudah mengurus urusanmu untukmu, bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Bukankah aku sudah berjanji padamu sebelumnya? Fendi Zanders menjawab tanpa daya. Lagi pula, itu bukan hal yang sama, kamu harus berterima kasih padaku dengan baik kali ini. Kata Wei Xiaoyun dengan mulut kecil melengkung. Baiklah, lalu bagaimana kamu ingin aku mengucapkan terima kasih? Fendi Zanders bertanya tanpa daya. Wei Xiaoyun memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan lembut, mengapa kamu tidak mentraktirku makan? Itu dia.
Fendi Zanders tampak sedikit terkejut. Atau, Wei Xiaoyun berkedip dan bertanya. Baiklah, kalau begitu aku akan mengajakmu makan malam, kamu boleh makan apapun yang kamu mau. Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Fendi Zanders, Wei Xiaoyun menoleh untuk melihat ke arah Ye Yaoyao, dan berkata dengan lembut, biarkan teman cantikmu pergi bersama kami berdua. Bagus. Fendi Zanders tidak menyangka bahwa Wei Xiaoyun akan membawa Ye Yaoyao bersamanya atas inisiatifnya sendiri, tetapi hal ini menyelamatkan Fendi Zanders dari banyak masalah, karena jika Fendi Zanders mengatakan untuk tidak membawa Ye Yaoyao, maka Ye Yaoyao mungkin tidak akan setuju. Wei Xiaoyun sering datang ke Yangcheng sebelumnya, jadi dia pasti lebih memahami Yangcheng daripada Fendi Zanders, terutama tempat makan, minum dan bersenang-senang, jadi pada akhirnya Wei Xiaoyun memilih makanan yang kelihatannya tidak terlalu besar, tapi makanannya sangat lezat. Kafetaria. Mungkin karena Ye Yaoyao ada di sana, jadi Wei Xiaoyun hanya menanyakan situasi terkini Fendi Zanders saat makan, dan tidak mengatakan apapun kepada Fendi Zanders. 2 jam kemudian, Fendi Zanders, Wei Xiaoyun dan Ye Yaoyao hampir selesai makan. Fendi Zanders mengantar Wei Xiaoyun ke hotel terlebih dahulu, lalu membawa Ye Yaoyao kembali ke villa. Setelah melihat Fendi Zanders pergi, Wei Xiaoyun mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor Liu Qing dan memutar nomornya. Jingle bell. Telepon berdering lama sebelum Liu Qing menjawabnya. Xiaoyun, ada apa? Suara Liu Qing terdengar. Kak, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menjawab telepon? Wei Xiaoyun berteriak tanpa berkata-kata. Saya di Inggris sekarang, kita berdua mengalami jet lag. Liu Qing juga sangat tidak berdaya. Mengapa kamu pergi ke Inggris lagi? Setelah mendengar kata-kata Liu Qing, Wei Xiaoyun bertanya dengan nada bingung. Jangan sungkan, bukankah aku sudah memberitahumu beberapa waktu yang lalu, aku membuka perusahaan baru di sini di Inggris, tapi ada beberapa masalah dengan perusahaan itu, jadi aku datang ke sini, dan aku telah menangani urusan perusahaan selama ini. Kali ini, aku kelelahan. Keluh Liu Qing. Jadi ini ya. Wei Xiaoyun mengangguk ringan, lalu berkata sambil tersenyum, aku berkata, mengapa kamu begitu diam akhir-akhir ini? Aku bertanya pada Fendi Zanders, dan dia tidak tahu keberadaanmu. Apakah kamu melihat bocah Zanders? Liu Qing langsung tertarik setelah mendengar nama Fendi Zanders. Benar, Fendi Zanders berencana menyerang Gong Sun Yan, jadi dia meminta bantuanku. Jawab Wei Xiaoyun ringan. Lalu apakah kamu membantunya? Liu Qing buru-buru bertanya. Kakak, Fendi Zanders adalah keponakanmu, dan kamu menyuruhku untuk menjaga Fendi Zanders dengan baik sebelumnya, bagaimana mungkin aku tidak membantunya? Wei Xiaoyun berkata tanpa berkata-kata. Akhir bab ini. Bab 2050. Bab 2050 investigasi pribadi, itu bagus. Setelah Liu Qing mengetahui bahwa Wei Xiaoyun telah membantu Fendi Zanders, dia tidak menanyakan detailnya. Karena dia tahu di dalam hatinya bahwa selama Wei Xiaoyun mengambil tindakan, tidak ada yang tidak dapat diselesaikan. Lalu kamu tiba-tiba meneleponku, apakah ada yang salah? Setelah ragu-ragu beberapa saat, Liu Qing berinisiatif untuk bertanya. Jangan bilang padaku, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Apa yang terjadi? Liu Qing bertanya dengan santai. Saya curiga Fendi Zanders mungkin sedang menjalin hubungan. Kata Wei Xiaoyun lembut. Setelah mendengar kata-kata Wei Xiaoyun, Liu Qing terdiam sesaat, dan berkata dengan acuh tak acuh, saudari, saya pikir kamu akan memberitahuku sesuatu. Jadi itulah yang terjadi. Apakah kamu tidak terkejut? Wei Xiaoyun bertanya setelah tertegun sejenak. Apakah ada kejutan dalam hal semacam ini? Fendi Zanders tidak berbicara tentang kencan, dia bahkan punya tunangan, jadi jangan membuat keributan seperti itu. Liu Qing berkata dengan ringan. Aku tahu Fendi Zanders sudah memiliki tunangan, tetapi gadis yang bersama Fendi Zanders hari ini bukanlah tunangannya, dan gadis ini sangat cantik, itulah mengapa aku memanggilmu. Wei Xiaoyun dengan cepat menjelaskan. Bukan tunangannya. Liu Qing tertegun sejenak, lalu berkata dengan lembut, lupakan saja, saya hanya bibi Fendi Zanders, dan masalah emosionalnya tidak ada hubungannya dengan saya, dan sekarang bocah Zanders sangat kaya dan berkuasa, dan ada banyak lagi orang-orang di sekitarnya. Wajar jika memiliki beberapa gadis cantik. Kalau begitu, kamu tidak cemburu sama sekali.
Wei Xiaoyun bertanya. Cemburu. Ekspresi wajah Liu Qing ketika dia mendengar kata-kata Wei Xiaoyun tampak semakin terdiam, dan dia berkata dengan suara rendah, "Saudari, apa yang kamu pikirkan di kepalamu? Apa hubungan Fendi Zanders denganku? Fendi Zanders itu urusan Fendi Zanders dengan siapa dia ingin bersamanya, mengapa aku harus cemburu? Akan lebih baik jika kamu tidak cemburu, aku hanya sedikit mengkhawatirkanmu." Wei Xiaoyun berkata dengan lembut. Oke, kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Kamu bilang kamu sudah setua ini, dan kamu belum pernah jatuh cinta. Aku mengkhawatirkanmu. Liu Qing langsung mengalihkan topik pembicaraan ke Wei Xiaoyun. Apa yang harus aku khawatirkan? Aku tidak bisa menahan diri sekarang, hal-hal ini bukanlah sesuatu yang perlu aku pertimbangkan sama sekali. Kata Wei Xiaoyun ringan. Kenapa? Mendengar kata-kata Wei Xiaoyun, Liu Qing tidak bisa menahan nafas pelan, dan kemudian mengambil inisiatif untuk bertanya tentang situasi terkini Wei Xiaoyun. Wei Xiaoyun mengobrol dengan Liu Qing selama lebih dari 1 jam sebelum menutup telepon. Di sisi lain, setelah Fendi Zanders membawa Ye Yaoyao pulang, Fendi Zanders mulai berlatih, karena dia sudah melakukan semua yang dia bisa, dan selanjutnya adalah menunggu kabar dari Zhuang Yu. Dan Ye Yaoyao tidak mengganggu Fendi Zanders setelah melihat Fendi Zanders berlatih, tetapi kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Mungkin karena Wei Xiaoyun, efisiensi kerja Zhuang Yu masih sangat cepat, dan hanya butuh 2 hari untuk menyelesaikan pengajuan kasus terhadap Gong Sun Yan. Dan saat ini, otoritas yang lebih tinggi masih mementingkan kasus Gong Sun Yan. Bagaimanapun, Gong Sun Yan adalah seorang pengusaha terkenal di Yangcheng, dan dia memiliki berbagai gelar. Terus terang, Gong Sun Yan pada dasarnya dapat dianggap sebagai pemimpin pengusaha Yangcheng. Tokoh masyarakat seperti itu mempunyai masalah yang begitu besar, dan reaksi masyarakat biasa pasti akan sangat sengit, sehingga tim kasus khusus segera dibentuk di atas, dan akan menyelidiki Gong Sun Yan, mencoba menyelesaikan masalah ini dalam waktu sesingkat mungkin. Dampaknya diminimalkan. Kak, kamu sudah hampir seminggu tinggal di rumahku kan? Kamu benar-benar tidak berencana untuk kembali, kan? Fendi Zanders berteriak dengan ekspresi patah saat melihat Ye Yaoyao yang datang membawakannya makanan. Bukankah kita berdua sudah membicarakan masalah ini? Selama kamu mengakui bahwa aku adalah wanitamu, aku akan pergi. Jika kamu tidak mengakuinya, maka aku tidak akan pergi. Ye Yaoyao berkata dengan sangat tenang. Saya sudah mengakui bahwa Anda adalah wanita saya. Fendi Zanders mengertakkan gigi dan berkata. Kamu baru saja mengakuinya dengan mulutmu, tapi kamu tidak melakukan apa-apa. Aku sudah menelepon tuanku. Tuanku berkata bahwa ketika kamu tidur denganku, kamu benar-benar mengakui identitasku. Kata Ye Yaoyao ringan. Pergi tidur. Fendi Zanders menyaksikan Ye Yaoyao jatuh pingsan lagi, dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Apa yang diajarkan gurumu kepadamu setiap hari ketika dia tidak ada pekerjaan? Fendi Zanders berteriak dengan sikap yang tidak bisa berkata-kata. Kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang diajarkan tuanku kepadaku. Lagi pula, jika kamu tidak mengakui bahwa aku adalah wanitamu, maka aku tidak bisa pergi. Kata Ye Yaoyao. Kamu. Saat Fendi Zanders membuka mulutnya untuk berbicara, dia mendengar ponselnya berdering. Halo. Fendi Zanders mengangkat telepon dan menghubungkan panggilan tersebut. Bocah Zanders, aku telah menyelesaikan apa yang aku janjikan padamu. Aku sekarang berada di Bandara Yangcheng dan siap untuk kembali ke Yanjing. Suara Wei Xiaoyun terdengar. Apakah kamu sudah menyelesaikan apa yang kamu janjikan padaku? Fendi Zanders terkejut sesaat setelah mendengar kata-kata Wei Xiaoyun, dan kemudian buru-buru berkata, Saudari Xiaoyun, maksudmu orang-orang di atas telah mengajukan kasus terhadap Gong Sun Yan? Ya. Wei Xiaoyun mengangguk. Saudari Xiaoyun, terima kasih banyak, mengapa kamu terburu-buru untuk kembali? Jika tidak, kamu bisa menungguku, aku akan pergi ke bandara untuk mengantarmu sekarang. Fendi Zanders keluar ruangan sambil berbicara. Tidak, aku akan segera naik pesawat, aku meneleponmu untuk memberitahumu bahwa aku sudah selesai. Wei Xiaoyun berkata sambil tersenyum. Kalau begitu aku punya kesempatan untuk mentraktirmu makan malam. Fendi Zanders sangat berterima kasih kepada Wei Xiaoyun di dalam hatinya. Lagi pula, jika Wei Xiaoyun tidak bergerak,
Fendi Zanders tidak akan pernah menyelesaikan masalah ini secepat ini. Oke, tunggu aku datang ke Yangcheng, kamu mentraktirku makan malam. Wei Xiaoyun menjawab dengan lembut, dan kemudian melanjutkan, ngomong-ngomong, Zhuang Yu baru saja menelepon saya. Meskipun para petinggi sudah mulai menyelidiki Gongsun Yan, tetapi karena status khusus Gongsun Yan, orang-orang di atas khawatir sekali ini masalah jika semuanya menjadi serius, itu mungkin berdampak sangat buruk, jadi mereka berencana untuk menyelidiki masalah ini secara pribadi. Kamu tidak bisa menyelidikinya secara pribadi. Fendi Zanders menjawab langsung tanpa berpikir, dan kemudian melanjutkan, jika kita menyelidiki masalah ini secara pribadi, maka Gongsun Yan kemungkinan besar akan menggunakan hubungannya untuk menekan masalah ini. Ini memiliki efek yang diinginkan. Akhir bab ini. Bab 2051 Bab 2052. Orang-orang dari Yamen mencariku. Setelah Gongsun Yuji mendengar kalimat ini, dia tertegun sejenak, dan ekspresi wajahnya tampak sedikit bingung. Benar, orang-orang dari Yamen baru saja datang ke sini, tapi mereka pergi ketika mengetahui kamu tidak ada di sana. Kurasa mereka harus pergi ke rumahmu sekarang, jadi cepat cari tempat untuk bersembunyi. Bos Gongsun benar-benar ada di sini kali ini. Masalah besar, kata Tuan Wang buru-buru. Lalu apa yang akan kamu lakukan, Paman Wang? Gongsun Yuji bertanya setelah ragu-ragu sejenak. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan urusanku, masalah ini tidak ada hubungannya denganku, dan aku hanya seorang wakil presiden, orang-orang di Yamen tidak boleh melakukan apapun padaku. Jawab Paman Wang. Baiklah, terima kasih Paman Wang, jika keluarga Gongsun kita bisa bertahan, saya pasti akan berterima kasih banyak. Gongsun Yuji berkata dengan sangat serius. Tuan Gongsun baik hati kepada saya saat itu, dan saya melakukan semua ini untuk membalas kebaikannya. Tuan Gongsun, sebaiknya Anda segera pergi. Paman Wang berteriak dengan semangat. Gongsun Yuji memandang Paman Wang dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan berlari keluar perusahaan. Di sisi lain, Gongsun Yan juga sudah melihat beritanya saat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi buronan sekarang, orang-orang dari Yamen mencarinya ke seluruh dunia, dan yang tidak disangka Gongsun Yan adalah Luo Ya bahkan tidak menjawab panggilannya. Setelah melakukan lebih dari 10 panggilan telepon berturut-turut, Gongsun Yan sepenuhnya membatalkan rencananya untuk menghubungi Luo Ya, dan duduk di sofa dengan ekspresi sangat putus asa. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa jika Luo Ya tidak menjawab telepon saat ini, hanya ada satu kemungkinan, yaitu Luo Ya sudah mempercayai hal-hal yang diberitakan di berita. Hubungan Luo Ya dan ayah mertua Gongsun Yan sangat luar biasa, jika bukan karena Li Tianan, Gongsun Yan tidak akan pernah seperti sekarang ini. Namun setelah kejadian ini bocor, Loya akan mengetahui bahwa Gongsun Yan telah memanfaatkannya selama bertahun-tahun, dan Gongsun Yan mengetahui karakter Loya dengan sangat baik, sehingga ia tahu bahwa Loya tidak akan melepaskannya begitu saja, bahkan mungkin akan langsung menyingkirkannya. Awalnya, Gongsun Yan mengira dia masih memiliki peluang bagus untuk menang. Lagi pula, selama orang-orang Rockefeller menyingkirkan Fendi Zanders, masalah selanjutnya akan terselesaikan. Namun yang tidak pernah ia duga adalah kejadiannya saat itu akan terungkap, dan Gongsun Yan tidak mengetahuinya sebelumnya, yang menunjukkan bahwa kejadian tersebut pasti dirancang oleh seseorang. Situasi Gongsun Yan masih sangat berbahaya saat ini, karena baik Fendi Zanders, Yamen, atau bahkan Rockefeller tidak berniat melepaskannya. Gongsun Yan benar-benar terisolasi dan tidak berdaya. Itu pasti Suan Yuan Tuo sebenarnya bekerja sama dengan Fendi Zanders. Gongsun Yan berteriak, ekspresi wajahnya sangat marah. Dia tahu di dalam hatinya bahwa tidak banyak orang yang mengetahui tentang pembunuhannya terhadap Li Tianan, dan kebanyakan dari mereka telah ditangani oleh Gongsun Yan, kecuali Suan Yuan Tuo. Siapa sangka setelah sekian tahun, Suan Yuan Tuo justru muncul kembali, dan langsung membunuh Gongsun Yan begitu ia bergerak. Fendi Zanders, kamu dan aku tidak dapat dipisahkan. Jika aku bisa melewatinya, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Gongsun Yan mengertakkan gigi dan berkata. Meskipun dalam hatinya dia tahu bahwa bukti-bukti ini pasti diberikan oleh Suan Yuan Tuo, Gongsun Yan juga tahu bahwa Suan Yuan Tuo Dong telah bersembunyi di XZ selama bertahun-tahun, dan tidak mungkin dia memiliki energi sebesar itu. Kalau diusut berarti kasusnya sama sekali tidak ditangani oleh Yamen di Yangcheng, kalau tidak Gongsun Yan pasti akan langsung tahu beritanya.
Oleh karena itu, pemicu sebenarnya di balik layar dari masalah ini tidak lain adalah Fendi Zanders. Gong Sunyan tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders akan benar-benar mengancamnya suatu hari nanti. Saat ini, Gong Sunyan hanya memiliki penyesalan yang tak terhingga di dalam hatinya, karena jika dia tahu bahwa keadaan akan menjadi seperti ini, maka ketika Fendi Zanders datang ke Yangcheng, dia pasti akan segera menyingkirkan Fendi Zanders. Panggil. Gong Sunyan menarik napas dalam-dalam, mengambil ponselnya dan menghubungi Luo Ya lagi. Halo. Tapi kali ini teleponnya tersambung, tapi bukan Luo Ya yang menjawab teleponnya. Aku ingin mencari Loya. Gong Sunyan berkata dengan tergesa-gesa. Loya tidak ingin berbicara denganmu saat ini, tapi Loya memintaku untuk memberitahumu bahwa kamu datang ke markas Rockefeller sendirian dalam waktu 3 hari, kalau tidak dia akan meminta seseorang untuk mengundangmu. Pihak lain berkata dengan lembut. Bolehkah saya menjelaskan kepada Loya bahwa segala sesuatunya tidak seperti yang dia pikirkan? Gong Sunyan berteriak keras. Tidak perlu dijelaskan, Luoya sudah menyelidiki kebenaran masalah ini. Pihak lain menjawab dengan ringan dan menutup telepon. Gong Sunyan melihat ponselnya dan kembali putus asa. Dia tahu bahwa apapun yang dia jelaskan kepada Loya sekarang, itu tidak ada gunanya. Jika dia pergi ke markas Rockefeller sendirian, itu akan menjadi jalan buntu, tetapi jika dia tidak pergi, tinggal di sini akan menjadi jalan buntu, jadi Gong Sunyan untuk sementara saya tidak tahu bagaimana cara mencobanya. Jingle bell. Saat ini, ponsel Gong Sunyan berdering. Gong Sunyan mengangkat telepon dan melihatnya, dan menemukan bahwa itu adalah Gong Sun Yuji yang menelepon, jadi dia segera menghubungkan telepon tersebut. Ayah, ini sudah berakhir. Sesuatu terjadi pada perusahaan kita. Orang-orang di Yamen menutup perusahaan dan rumah kita. Bagaimana situasimu sekarang? Gong Sun Yuji berteriak dengan sangat bersemangat. Orang-orang di Yamen bergerak begitu cepat. Gong Sun Yan tertegun sejenak dan berkata. Ya, dan ku dengar kamu sekarang terdaftar sebagai buronan. Ayah, apa yang terjadi? Apakah kamu benar-benar membunuh kakek dan ibuku? Gong Sun Yuji bertanya dengan naif. Apakah kamu sudah gila? Gong Sun Yan menyipitkan matanya dan berteriak, lalu melanjutkan, tidak apa-apa jika orang lain meragukanku, tapi kamu juga meragukanku. Kamu telah memperhatikan hubungan antara aku dan ibumu sejak kamu masih kecil. Bagaimana aku bisa membunuhmu? Ibumu. Fendi Zanders menjebakku untuk semua ini, dia ingin membunuhku, tahukah kamu? Ayah, jangan marah, aku tidak bermaksud apa-apa lagi, aku hanya bertanya. Gong Sun Yuji buru-buru menjelaskan. Garis bawah untuk tinggal di Yangcheng, mungkin tidak butuh waktu lama sebelum kita akan dilarang. Orang-orang mengetahuinya.